Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Statistik Analitik pertemuan minggu yang pertama. Di pertemuan yang pertama ini kita akan sedikit membahas tentang sejarahnya, definisi statistik, kemudian apa aja sih kegunaannya ya. Statistik ini buat apa sih? Kemudian apa saja komponen-komponen yang ada di statistik itu sendiri. Oke, kita langsung ya. Nah, untuk sejarah dari statistik itu sendiri berawal dari bahasa Latin yaitu modern statistik. Dari bahasa Latin modern statisticum collegium yang berarti dewan negara. Dan juga dari bahasa Italia disebut juga statista yang berarti negarawan atau politikus. Nah, ada juga nih tokoh dari Jerman yang pertama kali menggunakan istilah statistik ya untuk aktivitas analisis data kenegaraan. Nah, juga ada dalam bahasa Inggris yaitu statistik yang artinya mengurus data di lembaga administratif dan pemerintahan. Wah, jadi kalau kita lihat awalnya justru dari pemerintahan ya, dari kegiatan seputar pemerintahan, kemudian politik ya, mungkin untuk bagaimana nih siapa nih kepala daerah selanjutnya gitu ya yang berpotensi. Nah, itu dianalisis tuh di situ kayaknya ya. Seru nih. Oke. Selanjutnya, nah baru nih pada awal abad ke-19 dan abad ke-20 ini Ronald Fisher dia mengembangkan statistiknya menjadi sebuah metode ilmiah nih yaitu statistik inferensia. Dan juga ada Carl Pearson yang mengembangkan statistika inferensi ini dengan metode regresi linier. Nah, lalu apa sih jadi definisinya statistiknya ya? Jadi statistik ini adalah sebuah metode ilmiah yang berhubungan dengan pengumpulan data serta rancangan eksperimen untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian dari suatu populasi. Nah, itu definisi secara umumnya. Dan sekarang statistik ini dapat diterapkan di semua bidang kajian, tidak hanya di pemerintahan ataupun bidang politik saja, tapi segala bidang sudah mulai dari militer ya, kemudian kedokteran, kesehatan, sains dan banyak hal lagi nih yang bisa dibantu dengan statistik ini. Nah, kecepatan. Nah, untuk peranan statistik apa aja sih peranannya ya? Tentu saja ini jadi sarana pengembangan berpikir logis dan juga ilmiah, dan juga alat untuk membantu dalam interpretasi data dan juga membantu dalam mengambil keputusan yang memanfaatkan data dan fakta, ya bukan hoax, harus fakta dan mempunyai nilai informasi yang tepat dan akurat. Dan juga kita bisa menganalisis data, fakta hasil penelitian dengan objektif, jujur, logis, dan ilmiah. Jadi tidak subjektif, tidak boleh subjektif ya. Kalau dengan statistik ini harus objektif. Nah, secara garis besar statistik itu terbagi menjadi dua nih, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensia. Nah, untuk statistik deskriptif ini itu ada ukuran pemusatan data yang komponennya adalah rata-rata hitung, nilai tengah, dan juga modus. Kemudian untuk pengukuran variabilitasnya ini ada rentang, varians, dan juga simpangan baku. Juga ada penyajian data dalam statistik deskriptif ini. Salah satunya ya contohnya ada tabel distribusi frekuensi, histogram, terus kemudian juga ada diagram batang, garis, pie, dan juga scatter. Dan ini untuk membantu dalam penyajian data. Nah, lawannya statistik deskriptif, ini ada statistik inferensia. Nah, statistik inferensia ini bagi dua. Ada statistik parametris dan ada non-parametris. Dan ini yang membedakan adalah jenis datanya. Untuk parametris itu jenis datanya adalah data interval dan rasio, sedangkan yang non-parametris ini datanya nominal dan ordinal. Ya. Nah, untuk tahapan kegiatan statistik ini tentu saja harus ada data dulu. Kalau nggak ada data, kita nggak bisa ngerjain statistik. Kita
kita mau menghitung apa ya? Jadi harus ada data dan harus berupa angka. Nah, tentu saja berarti kita harus ngumpulin data dulu kan. Nah, baru kita olah, kita sajikan, dan juga kita analisis dan kita interpretasi datanya menggunakan statistik. Bicara-bicara soal data, apa sih data itu? Nah, data ini adalah bentuk jamak plural dari kata datum. Ya, jadi kalau satu itu datum, tapi kalau terdiri dari datum, nah itu data, banyak datum. Nah, jadi kalau kita bicara, wah data-datanya mana? Wah itu berarti sudah hiperbola ya, karena data sendiri sudah artinya banyak. Nah, jadi cukup dengan data. Nah, data ini adalah himpunan angka yang merupakan nilai unit sampel yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan dan atau pengukuran. Nah, untuk jenis data nih kita penting ya, kita harus tahu nih kalau kita mau meneliti kan kita harus tahu dulu ini kira-kira kalau kita meneliti A, jenis datanya apa. Nah, kita sebagai mahasiswa nih ya harus bisa mengidentifikasi jenis data. Nah, jenis data ini ada sifatnya, ada kualitatif dan kuantitatif. Ya, kemudian yang kuantitatif ini dibagi jadi dua, ada discrete dan continue. Dan untuk tingkat kompleksitas skala pengukuran nih, itu ada 4, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Namun ada juga yang bilang nih, beberapa literatur mengatakan bahwa data discrete itu ya sama aja dengan data nominal. Jadi yang continue itu hanya ordinal, interval, dan rasio. Nah, dari mana kita mendapatkan data? Data yang kita dapatkan juga harus yang berkualitas ya. Nah, data yang berkualitas itu tentu saja harus melalui sebuah proses. Sampel yang kita gunakan apakah sudah mewakili sebuah populasi. Jadi ini penting nih, kalau kita mau ngambil data nih, mau sampling, kita harus perhatikan populasinya bagaimana, kemudian tingkat kesulitannya, kemudian ketersediaannya, ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana karakteristik dari populasi ini. Karena sampel yang kita ambil ini adalah bagian dari populasi yang akan kita analisis dan hasilnya itu dapat dikatakan mewakili, merepresentasikan dari populasi yang ada gitu ya. Nah, populasi itu jadi keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan kita lakukan di lingkungan kita atau dimanapun ya. Kemudian untuk sampel sendiri ini adalah bagian dari populasi tersebut yang akan kita kaji nih karakteristiknya. Dan diduga karakteristik nanti itu adalah karakteristik dari populasi itu juga. Nah, nih contoh ya, kita ingin mengetahui kadar HB ibu hamil di Kelurahan Cigending, Bandung. Maka populasinya adalah seluruh ibu hamil di Kelurahan Cigending, Bandung. Sedangkan sampelnya adalah sebagian dari ibu hamil yang mewakili keseluruhan populasi. Nah, gitu ceritanya. Jadi, kalau kita data semua, itu namanya survei ya, bukan sampling. Kalau kita data semua ibu hamil di satu kelurahan ya, kita survei semua. Survei. Tapi kalau kita mau meneliti, kita mau melakukan analisis, kita bisa melakukan sampling. Jadi, kita akan mengambil sampel yang jumlahnya mewakili populasi yang ada. Jadi sebagian aja. Ada yang bisa menggunakan rumus Lovin atau tabel Krejci. Nah, di sini ada teknik sampling. Teknik sampling ini ada yang metode acak atau probability sampling dan ada yang metode tak acak atau non-probability sampling. Nah, kita lihat nih masing-masing terbagi menjadi 4 bagian, baik yang metode acak maupun yang tidak acak. Nah, kalau metode acak ini ada acak sederhana, sistematik, berstrata, dan berkelompok. Sedangkan yang metode tak acak ini ada sampling kemudahan, sampling purposif, sampling kuota, dan sampling bola salju. Oke, kita lihat nih apa aja ya pengertiannya. Oke, nah untuk yang metode acak nih, prinsipnya adalah
teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi nggak ada diskriminasi nih, pokoknya bebas. Semua yang ada dalam populasi itu punya hak dan kewajiban yang sama untuk dipilih jadi sampel ya. Nah, acak sederhana ini juga satu yang paling simple dalam metode acak ini ya. Jadi ada teknik pengambilan sampel elemen secara acak di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel dengan jumlah sampel yang representatif. Kemudian juga ada jenis sistematik. Jadi dia tersistem. Misalkan dari 5.000 populasi kita akan ambil 1.000 sampel, otomatis dari setiap 5 kita akan pilih 1 gitu ya. Secara berurutan dan dengan selang interval yang sama. Kemudian juga ada sampling berstrata. Jadi kadang kan memang populasi kita itu nggak homogen ya, jadi heterogen, ada sifatnya tuh macam-macam. Seperti contohnya lah, kita mau sampling bagaimana rata-rata IPK mahasiswa sekolah tinggi analis Bakti Asih. Nah, kalau kita mau samaratakan, ya kayak tadi acak sederhana, kita ambil semua. Dia mau S1, D3 gitu ya, itu tidak ada perbedaan. Jadi mengabaikan variabel tersebut, variabel tingkatan dari prodi, program studi. Nah, kalau menggunakan dirasa perlu karena dia dianggap kita memerlukan data dari setiap prodi, maka ya kita bagi ya, kita strata D3 dan S1. Nah, D3 populasinya berapa, S1 populasinya berapa, nah masing-masing kita ambil sampel dari setiap prodi. Itu contohnya ya. Kemudian ada berkelompok, teknik sampling berkelompok atau cluster sampling. Nah, contoh cluster sampling ini hampir mirip dengan yang berstrata, cuman kalau berstrata itu kan ada tingkatan ya. Sedangkan kalau berkelompok tuh nggak ada tingkatan. Misalkan kita mau tadi tuh data ibu hamil di satu RW atau di satu kelurahan. Nah, satu kelurahan itu kan ada beberapa RW. Nah, kita cluster lagi RW 1, RW 2, RW 3, sampai RW berapa ya. Nah, kita klasterkan lagi berdasarkan RW-nya. Nah, ini kan juga sama tuh dikelompokkan, tapi tidak ada bahwa RW 1 lebih baik dari atau lebih tinggi, lebih juara daripada RW 2. Belum tentu kan, enggak begitu. Nah, makanya kalau RW ya satu aja, satu level, maka disebutnya klaster. Jadi klaster RW 1, klaster RW 2, nanti kita baru sampling acak di setiap RW-nya gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sampling tidak acak atau non-probability sampling. Nah, ini berarti sudah mulai ada nih intervensi-intervensi. Kalau yang acak tuh ya intervensinya masih dalam tahap yang istilahnya masih dalam konsep pemisahannya saja. Tapi ketika akan mengambil sampel dari populasinya tetap diacak gitu. Yang tadi ya seperti berstrata, kemudian yang cluster, itu hanya dibagi berdasarkan genrenya aja. Tapi ketika sampling itu diacak caranya. Nah, ya random. Tapi kalau yang tidak acak atau non probability sampling, ini dalam pemilihannya itu sudah ada intervensi. Tujuannya apa gitu ya. Nah, sudah mulai banyak faktor-faktor X di sini. Yang pertama ini ada sampling kemudahan. Di sampling kemudahan ini biasanya sampel diambil ya karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat gitu. Dan kita butuh ibu hamil di kelurahan Cigending. Tahu-tahu di jalan kita udah ketemu ibu hamil. Gak usah jauh-jauh ke kelurahan Cigending. Begitu keluar pagar udah ketemu si ibu. Ibu lagi hamil gitu. Nah, itu ada faktor kemudahan di situ ya. Pertama hemat apa istilahnya ya? Hemat ongkos gitu ya, nggak usah jauh-jauh pergi gitu kan. Tahu-tahu dekat rumah juga udah banyak, padahal nggak masuk wilayah kelurahan. Nah, ini ada keuntungan dan kelebihannya. Ada keuntungan dan kekurangannya, maaf ya. Nah, keuntungannya itu
kalau kita bisa lebih efisien waktu, kita bisa mendapatkan data lebih cepat dan lebih murah. Itu keuntungannya. Nah, kelemahannya itu tentu saja bagaimana pertanggungjawabannya akan lebih sulit ya. Apakah ini valid ya? Karena kita sembarang aja, yang penting si respondennya itu berada di waktu dan tempat yang kebetulan oke untuk kita bisa jadikan responden. Nah, sebenarnya tidak apa-apa karena memang ini juga diperbolehkan ya teknik sampling seperti ini. Cuman peruntukannya adalah untuk sampling awal aja, untuk penelitian awal maksudnya ya. Untuk penelitian awal sebagai menentukan ada isu-isu baru nggak ya ini yang bisa diambil. Nah, kan itu biasanya kita butuh ide cepat ya, brainstorming. Ya udah, kita ambil dulu nih respondennya dari ibu-ibu hamil yang dekat dengan tempat tinggal kita gitu ya. Jadi tidak memperhatikan populasinya berapa gitu ya. Jadi kita ambil sampelnya yang ada dulu sesuai dengan kriteria. Nah, ini kita analisis apakah ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, itu biasanya nanti muncul gitu. Dan jadi ini cocoknya teknik sampling ini adalah sebagai pilot study atau sebagai tahap awal dari sebuah penelitian untuk cari ide gitu ya. Karena kalau untuk kita sampai mengambil hipotesa dari data dengan teknik sampling ini agak sulit nanti pertanggungjawabannya ya. Dunia akhirat mungkin pertanggungjawabannya. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang betul-betul penelitian aslinya ya penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan itu sebisa mungkin tidak menggunakan teknik ini. Jadi teknik ini hanya untuk pada saat awal saja untuk memunculkan ide-ide ya. Nah, kemudian selanjutnya ada purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Ini sering nih kalau di kesehatan ya, ada kriteria inklusi dalam sampel kita. Misalkan ya kayak tadi, kita ingin mengetahui rata-rata ibu hamil ya, berarti kita rata-rata kadar HB ibu hamil. Berarti ya si ibunya harus hamil. Nah, kalau yang di awal kan asal hamil aja ya, nggak tahu berapa bulan usianya gitu kan. Nah, mungkin ketika kita mengkaji studi literatur, ternyata yang kritis kadar HB rendah tuh di usia kehamilan berapa. Nah, kita persempit lagi nih kriterianya, misalkan trimester terakhir gitu ya, karena sudah banyak nih keperluan dari bayinya juga gitu ya, sehingga HB-nya cenderung menurun. Nah, sehingga tidak hanya sekedar ibu hamil, tapi juga berapa bulan kehamilannya itu sudah mulai dimasukkan menjadi sebuah kriteria tertentu. Atau mungkin usia ibu hamil, apakah usia yang bagaimana nih yang kita tentukan range-nya gitu ya. Nah, kalau sudah banyak kriteria-kriteria tertentu, itu disebut purposive sampling. Kita nggak bisa lagi acak, berarti kita harus ngumpulin yang sama-sama dengan kriteria tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kuota, sampling kuota. Oh, udah nggak mau kalah ya. Ada sampling kuota ternyata sampling nih. Nah, biasanya begini, ada kendala biaya sehingga dia populasinya besar ya. Seperti ini nih contohnya. Sampelnya adalah laki-laki di atas 50 tahun. Kebayang dong berapa juta penduduk Indonesia kan laki-laki di atas 50 tahun. Jangankan se-Indonesia, satu kampung aja berapa kan. Nah, akhirnya dibikin kuota berdasarkan budget yang ada atau dana yang ada, dan tentu saja kemampuan si kapasitas peneliti tersebut. Dan juga berdasarkan kesediaan orang. Belum tentu setiap orang itu mau untuk dijadikan responden penelitian kita. Akhirnya ditentukanlah 50. Ya berarti kan kita milih tuh, nggak acak lagi. Ya kan, kita sudah ada kapasitasnya nih, kuotanya sekian untuk respondennya yang laki-laki di atas 50 tahun. Dan selanjutnya adalah sampling bola salju. Awalnya kita cuma nentuin, ya udahlah kita satu aja nih narasumbernya,
sampelnya satu aja, ternyata jadi banyak. Kok bisa gitu ya? Bisa, ini disebut sampling bola salju. Misalkan nih dalam pengolahan limbah medis rumah sakit. Awalnya kan kita cuma butuh rumah sakit aja ya. Udah kita datang nih ke rumah sakit satu nih buat studi kasus. Datang ke rumah sakit ternyata setelah kita sudah melakukan observasi kondisi existing ya, kita menemukan kenyataan bahwa fakta bahwa rumah sakit itu ada yang umum, ada yang swasta. Nah, setelah kita pelajari lagi, baca-baca lagi, ternyata baik umum maupun swasta ada tipenya juga, tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Loh, kita jadi nambah lagi nih, wah kita harus masukin dong. Ya tergantung penelitiannya juga sih, tapi kan kalau kita ingin mengeneralisir, kita harus bisa mewakili setiap rumah sakit kan. Nah, baik jenisnya maupun tipenya. Setelah tahu ada juga nih yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi, kita nambah lagi jadi sampelnya. Jadinya tadinya mau satu rumah sakit, jadi banyak ya, jadi 10 rumah sakit. Yang penting ada perwakilan dari jenis rumah sakit, kemudian tipe rumah sakit. Nah, seperti itu. Bisa nggak ya kombinasi? Ya bisa aja gitu ya, di antara sampling ini gitu ya. Jadi misalkan waduh, tapi ini sampling bola salju nih makin banyak, tapi ternyata nggak setiap rumah sakit bersedia. Ya, akhirnya kita pakai juga purposive samplingnya gitu ya. Kemudian ada kriteria-kriteria tertentu gitu yang kita. Nah, itu juga bisa aja terjadi. Tapi yang penting sekarang kita kalau bisa baik maupun acak maupun tidak acak itu disesuaikan lagi dengan tujuan penelitian kita. Itu penting, rancangan penelitiannya seperti apa nih gitu ya, rumusan masalahnya apa yang mau dicapai gitu. Jadi statistik ini kalau untuk teman-teman mahasiswa semua nantinya akan berguna sekali ketika kalian menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Statistik ini hanya tools, hanya alat untuk membantu ya. Nah, sebagai konsepnya tetap makanya kalian harus tahu dulu apa sih data gitu ya. Kemudian bagaimana kita collecting datanya, samplingnya seperti apa. Agar ketika diolah dengan statistik nanti ini menjadi hal yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa diterima ya. Nah, teman-teman mahasiswa semua nih, ada latihan yang harus dikerjakan ya. Nah, oke. Untuk menambah wawasan juga dan juga untuk lebih memahami lagi. Jika ada yang masih kurang paham, bolehlah komen-komen ya. Dan atau mau japri Ibu langsung juga boleh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini latihan satunya, oke. Kemudian ada latihan 1.2 dan juga ada latihan 1.3. Untuk waktu pengumpulannya itu sudah ada di silabus yang Ibu bagikan di WhatsApp. Oke, dan mungkin ada penonton yang selain mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI. Saya juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.